Hai sahabat belajar, hari ini saya akan membahas hasil critical review terhadap sebuah buku mengenai model-model pembelajaran dan sebuah kajian jurnal mengenai model-model pembelajaran juga, di mana buku dan jurnalnya ialah sebagai berikut. Saya akan mulai dengan kritik buku, kemudian langsung melanjutkan ke kritik jurnalnya. Untuk itu, mari kita mulai. Pertama, ringkasan singkat buku. Buku utama yang direview menyajikan peta yang lengkap mengenai model-model pembelajaran dari inquiry, kontekstual atau CTL, PBL, kooperatif, portofolio, hingga model berbasis OT dan integrasi porsi or STEM. Buku ini tidak hanya menjelaskan definisi, tetapi juga menyertakan sintaks, komponen pendukung, dan contoh implementasi yang cukup aplikatif di dunia pendidikan. Sedangkan buku pembanding menempatkan fondasi teoritis penting seperti perbedaan antara pendekatan, strategis, metode, hingga instruksi mengenai perumusan tujuan pembelajaran. Secara keseluruhan, buku utama dinilai lebih komprehensif dan relevan dan dengan kebutuhan pendidikan kontemporer. Sementara buku pembanding memberi landasan teoritis yang kuat. Kekuatan buku. Yang pertama, kelengkapan dan struktur. Buku menyajikan banyak model secara rapi hingga memudahkan guru atau tenaga pendidik ataupun perancang pembelajaran memilih dan memodifikasi model sesuai konteks kelas. Yang kedua, keterkaitan antara teori dan praktik. Banyak model dilengkapi sintaks dan contoh langkah-langkah operasional sehingga berguna untuk pelatihan guru dan perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, relevansi terhadap kebutuhan saat ini, yaitu ada pembahasan tentang porsi dan upaya integrasi STEM yang membutuhkan buku terasa kontekstual untuk target inovasi pembelajaran saat ini. Namun di samping itu ada juga kelemahan dari kedua buku tersebut, yaitu meski komprehensif, buku kurang menunjukkan bukti lapangan yang kuat. Penjelasan praktis ada, tetapi minim studi kasus empiris yang menunjukkan efektivitas model dalam kondisi sekolah nyata yang beragam. Soalnya sekolah dengan keterbatasan sumber daya atau situasi kelas multilevel. Selain itu, beberapa bab kurang terintegrasi secara koheren. Pembaca mendapat banyak pilihan model, namun panduan untuk menggabungkan atau menyesuaikannya secara sistematik relatif terbatas. Kemudian yang terakhir, pembahasan soal pembelajaran digital dan tantangan pasca pandemi belum disodorkan secara mendalam, itu sesuai dengan yang dibahas di buku tersebut. Implikasi praktis dari review buku ini sederhana, yaitu gunakan buku sebagai peta pilihan model, pakai sebagai sintaks, sebagai panduan implementasi, tetapi jangan lupa uji coba kecil di kelas dan adaptasi sesuai kondisi nyata, terutama bila ingin mengintegrasikan teknologi atau pembelajaran jarak jauh. Sekarang kita lanjutkan ke kritik jurnalnya. Jurnal yang direview adalah analisis model-model pembelajaran dan kajian tentang penyerapan problem based learning atau PBL. Jurnal kedua melakukan studi literatur pada periode tahun 2015 sampai 2020 dengan 41 artikel terpilih dari awal temuan 231 artikel. Temuan penting, PBL paling banyak diterapkan di rumpun sains sekitar 77% dari studi, dan kasusnya matematika 31%. Selain itu, banyak studi melaporkan efek positif PBL pada keterampilan berpikir kritis, pemecah masalah, motivasi, dan hasil pelajaran. Kekuatan jurnal ini
Metodenya sistematis untuk skala review, menyajikan agregasi kuantitatif yang membantu memetakan di mana PBL sering dipakai dan dampaknya. Pembaca dapat gambaran empiris yang cukup kuat mengenai kecenderungan penerapan PBL tadi dan era disiplin yang paling banyak mengadopsinya. Namun ada juga kelemahannya, yaitu periode kajian berhenti pada tahun 2020 sehingga literatur pasca pandemi dan praktik pelajaran daring atau hybrid kurang tercakup. Selain itu, seleksi 41 jurnal dari 231 belum dipaparkan secara rinci tentang kriteria inklusif atau eksklusi, sehingga transparansi proses seleksi bisa dipertanyakan. Lebih jauh, analisis bersifat deskriptif. Belum ada analisis meta atau sintesis yang menilai kekuatan bukti secara kuantitatif antar studi. Dengan kata lain, temuan cenderung menunjukkan apa yang dilaporkan tanpa mengeksplorasi atau mengkaji lebih jauh kondisi yang membuat PBL sukses atau gagal seperti yang dibahas di dalam jurnal tersebut. Implikasi jurnal untuk praktik, yaitu PBL memiliki bukti pendukung yang cukup untuk dicoba, khususnya pada pembelajaran sains dan matematika. Tetapi implementasinya perlu disertai pelatihan guru, desain masalah yang tepat, dan dukungan sumber daya untuk penelitian selanjutnya. Perlu studi dengan desain lebih kuat atau disebut dengan istilah RCT atau studi longitudinal. Pengukuran standar untuk berpikir kritis dan analisis yang menilai kondisi moderating seperti infrastruktur, kegiatan guru harus dipertanyakan. Kesimpulan singkatnya sebelum penutup ialah gabungan temuan dari kedua review ini sangat berguna. Buku memberi peta model yang luas dan juga memberi alasan empiris mencoba PBL, tetapi kedua-duanya butuh penguatan. Buku dengan bukti lapangan dan integrasi isu digital, jurnal dengan perluasan periode kajian dan analisis yang lebih mendalam. Nah, demikianlah teman-teman hasil kritik sebuah buku dan jurnal pada kesempatan kali ini. Semoga pemaparan ini dapat membantu teman-teman sahabat belajar sekalian dalam mereview sebuah artikel ataupun buku ataupun karya ilmiah lain. Terima kasih.